Riset Litbang Kompas dan juga Net Zero Waste menyoroti masalah sampah di 6 kota di Indonesia, khususnya pada sampah kemasan plastik yang mendominasi tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan sampah akhir. Digelar serempak sejak 2022, riset Litbang Kompas dan Net Zero Waste telah meluncurkan laporan riset bertajuk Potret Sampah 6 Kota, yakni ada di Medan, Samarinda, Makassar, Denpasar, Surabaya, dan DKI Jakarta. Audit investigasi sampah plastik mencakup pengumpulan, pemilahan, dan investigasi sampah dari 17 sampel di TPS dan juga TPA. Hasilnya, saudara, teridentifikasi 1.930.000 sampah plastik yang terbagi dalam 635 varian sampah produk konsumen berbagai merek. Sesuai Permen KLHK nomor 75 tahun 2019, sampah plastik kemasan kecil juga adanya upsizing hendaknya dilakukan. Diharapkan riset ini dapat menjadi kontribusi pada KLHK sebagai indikator penerapan Permen 75 dan roadmap pengurangan sampah, baik pemerintah maupun juga industri. Formal dulu. Oke. 1, 2, 3. Lalu bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat saat ini dalam mengelola sekaligus solusi mengurangi sampah plastik dan bagaimana pula sebenarnya konsep EPR industri yang dinilai tidak signifikan selama 4 tahun terakhir. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Amalia S. Bendang selaku Ketua Harian Net Zero Waste Management Consortium dan ada juga Mbak Nila Kirana peneliti dari Litbang Kompas. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Saya langsung ke Mbak Nila dulu ya. Mbak Nila, ini kan kalau kita lihat ya bisa dikatakan sampah plastik ini never ending story ya. Kemudian bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah kita saat ini? Apakah sangat buruk di berbagai daerah? Kalau dari hasil survei Litbang Kompas, kita hanya bisa memotret ya, memotret apa yang terjadi di masyarakat dan ini merupakan raport atau hasil implementasi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ya kan? Dari sini tampak bahwa hasilnya menurut saya sih sangat menyedihkan ya. Menyedihkan ya? Menyedihkan karena satu hal, ketika kita tanya tentang awareness masyarakat terkait dengan program 3R, ya, reuse, kemudian recycle. Soal sampah, masyarakat itu tidak tahu ternyata nggak sampai 20% dari responden yang kita survei itu tahu tentang hal ini. Padahal program 3R itu sudah ada PP-nya sejak tahun 2012. Dan kalau misalnya masyarakat tidak tahu ya tentang program 3R, bagaimana kita bisa menuntut atau mengharapkan masyarakat bisa bantu, bisa aware mengelola sampah, aware dan bisa ikut menyukseskan pengurangan sampah. Kalau dari Litbang Kompas sendiri kan kalau tidak salah ada 6 kota ya, kemudian ada DKI Jakarta, kemudian Surabaya, Samarinda dan juga beberapa kota lainnya. Apa yang menjadi indikator kemudian kota-kota ini bisa dikatakan cukup berhasil untuk pengelolaan sampah? Pertimbangannya bukan berhasil atau tidak, tetapi lebih pada ini kota besar, kan? Kota besar identik dengan masyarakatnya, jumlah masyarakatnya besar, jumlah masyarakatnya besar, tentu saja sampahnya juga besar, banyak. Nah, kita mau soroti di sini, ada peraturan pemerintah, paling tidak, setidaknya ada peraturan gubernur, itu di 6 provinsi ini sudah ada, ya. Kita mau lihat, kita mau cek nih, ya, ada peraturan pemerintahnya, lalu di masyarakat bagaimana aplikasiannya, ya kan, implementasinya seperti apa, begitu. Jadi lebih pada jumlah masyarakatnya,
Sampahnya besar, pengelolaannya seperti apa, kemudian persepsi masyarakatnya bagaimana. Itu sih. Kalau dari Mbak Amalia sendiri melihatnya bagaimana untuk pengelolaan sampah di Indonesia dari soal hal kecil saja dari dalam rumah, apakah kemudian tadi yang disebutkan awareness kita masih cukup kurang begitu? Ya benar ya, kalau misalkan dari awarenessnya sendiri masih banyak juga ya masyarakat yang bukan hanya nggak mengelola sampah, tapi bahkan buang sampahnya pun masih sembarangan. Dan itu tuh kita bisa lihat juga, selain ditumpukan sampah tuh di TPA, di TPS, tapi kita juga bisa lihat sampah di jalan raya, di pinggir sungai, pinggir danau, terus di pinggir sawah, bahkan sampai ke laut sekalipun kita masih lihat berbagai jenis kemasan-kemasan dari produk-produk yang mayoritasnya malah produk-produk ternama. Dan memang mungkin favoritnya dari masyarakat itu sendiri, dan itu belum dikelola dan belum ditarik dengan baik ya. Terutama untuk pengelolaan sampahnya sendiri juga di TPA-nya sekalipun mayoritas masih open burning, bahkan juga open dumping, dan berpotensi dari open burning juga karena memang pengelolaannya masih kurang baik. Kalau kita lihat ini kan sistem angkut buang harusnya sebenarnya ditinggalkan ya. Kemudian saat ini bagaimana baiknya mengelola sampah agar zero waste, apakah yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini sampai saat ini? Ya kalau misalkan kita harus angkut buang terus kan kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Gimana juga kalau misalkan diangkut buang TPA akan semakin meningkat, semakin tinggi. Sedangkan saat ini aja udah banyak banget masalah di TPA, bahkan ada TPA terbakar juga, itu kan juga jadi problem ya. Jadi memang harus mulai juga nih untuk menuju zero waste management, di mana sampah ini juga harus mulai dipikirkan dari terutama di masyarakatnya sendiri. Pertama harus mulai menekan dari konsumsinya sendiri supaya tidak terlalu mubazir lah ya, entah itu dari organiknya maupun dari anorganiknya, dari kemasan-kemasannya itu mungkin mulai ditekan dengan gaya hidupnya. Terus juga untuk pengelolaannya sendiri juga harus mulai mungkin anorganiknya bisa dikumpulkan kemudian disampaikan ke bank sampah, ke pemulung dan sebagainya. Terus untuk dari organiknya bisa dimulai juga dari compostingnya, terus atau mungkin buat biopori seperti itu. Mbak Amalia menyinggung soal tadi bagaimana bank sampah begitu ya, kan kita sudah melihat ya beberapa wilayah di Jakarta, kemudian di wilayah Jawa Barat juga sudah aware lah soal bank sampah ini. Lalu soal program bank sampah ini apakah menurut Mbak Amalia ini sudah efektif dan bagaimana penyerapannya agar optimal? Kalau untuk dari bank sampah sendiri tentunya udah berjalan ya di banyak kota, tapi sayangnya memang belum efektif. Jadi untuk kenapa belum terlalu efektif dan juga belum optimal? Padahal kan programnya sudah sangat bagus ya. Ya mungkin dari penarikannya sendiri, jadi memang kita temukan juga bank sampah itu belum secara rutin untuk melakukan kegiatannya, terus kemudian untuk pengangkutannya dari bank sampah ini sendiri, sehingga dari produsen juga harus mulai terlibat nih gimana caranya untuk menarik dari sampah-sampah bekas kemasannya ini. Mungkin dari PR atau dengan sirkular ekonominya. Kalau Mbak Nila sendiri bagaimana soal angkut buang ini yang kemudian masih masih hampir sebagian besar di beberapa wilayah di kota besar masih seperti itu? Iya, selama orientasinya kumpul, angkut, buang, kayaknya tujuan kita untuk pengurangan sampah nggak akan berhasil sih. Ya, makanya program 3R ini harus menjadi perhatian lagi. Ya, saya katakan lagi karena ini sebenarnya pernah booming. Dan di mana-mana kan pernah dibuat ya, tong sampah itu ada 3 macam ya, 3 warna gitu ya. Nah, dari situ dulu sih. Dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil, dari rumah. Gitu kan. Dan memang ini stakeholdernya kan banyak, Mbak. Jadi kalau tadi menyinggung soal bank sampah, ini kita mesti apresiasi sih teman-teman di bank sampah itu, mereka cukup setia ya, tahunan bahkan puluhan tahun bergelut di situ. Tetapi akan menjadi frustrasi kalau dari pihak pemerintah misalnya ya, kemudian dari produsen juga tidak bersama-sama melakukan tidak saling itu. Bersinergi begitu. Iya, dan menurut saya gerakan massa nih ya, itu harus sudah segera dilakukan gitu. Jadi jangan sporadis ya, sendiri-sendiri gitu loh. Anda melihatnya sampai sekarang masih sporadis? Oh iya, tuh. Karena misalnya ya masyarakat tuh sebenarnya sudah banyak loh yang peduli ya, mencoba menerapkan 3R ya. Ada beberapa begitu ya. Ketika di rumah tangga sudah memilah sampah,
tukang sampah kemudian mengambilnya lagi, mencampurnya lagi. Betul. Kan percuma ya. Gitu. Jadi nggak nyambung gitu loh Mbak. Dari sisi pemerintah sudah membuat banyak aturan. Ada peraturan gubernur di DKI juga nomor 77 tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020. Aturannya sudah jelas begitu ya? Sudah jelas. Jadi tinggal menerapkannya nih kurang satset gitu ya. Ya. Kenapa kalau Mbak Nila mengatakan kurang satset? Apakah memang kurang sosialisasi sampai ke RT, ke ibu-ibu PKK? Anda melihatnya apakah ada kurang sosialisasi di sana? Itu satu, kurang sosialisasi. Kalau menurut saya lebih kurang menjadi prioritas ya. Kurang menjadi prioritas gitu. Jadi kalau misalnya ya saya lagi-lagi menyoroti pemerintah ya. Ini kalau bisa jadi sistem ya, itu akan lebih baik gitu loh. Kita adopsi aja deh soal penerapan helm ya, sabuk pengaman. Betul. Ya, itu kan baru aja ya, bisa dibilang belum lama ya. Usulan itu, aturan itu belum lama. Tapi nyatanya sekarang semua kalau nggak pakai helm sudah merasa nggak safe gitu kan. Jadi otomatis tanpa ada apa ya, ada razia mereka pakai helm, ya kan? Tingkat kesadarannya kurang. Tingkat kesadarannya kurang. Jadi kalau saya lihat masyarakat kita ini kematangannya tuh kurang begitu ya. Jadi nggak bisa dihimbau. Gimana kalau misalnya dihimbau kan sudah pernah ya kita himbau gitu kan, pemerintah menghimbau. Kayaknya cukup kurang ya, kurang. Jadi mungkin harus ada punishment reward yang tegas gitu ya, supaya kalau orang buang sampah ya ditegur, didenda, ya ayo didenda beneran gitu loh. Jangan cuma hanya sekedar aturan kemudian iya, tidak betul. ada penerapannya yang lebih tegas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian juga pengelolaan sampah ini dari hulu sampai ke hilir ini benar-benar terintegrasi dengan baik. Nanti kita akan bahas ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bahas bagaimana pengelolaan sampah yang kemudian bisa lebih efektif gitu, dimulai dari rumah tangga yang paling kecil, dari keluarga. Nah, kita masih bergabung bersama kita di studio ini ada Mbak Nila dan juga Mbak Amalia. Saya ke Mbak Amalia dulu. Mbak Amalia, ini kan harus dari hulu ke hilir. Nah, kalau Anda melihat untuk pemilahan di TPA-nya sendiri, apa yang perlu dievaluasi dan juga diperbaiki? Kalau untuk pemilihan di TPA-nya sendiri sebenarnya udah kurang bagus banget ya, karena emang kalau sampah udah sampai ke TPA udah nggak mungkin punya value lagi, karena memang sampah ini pasti udah tercampur dengan organik dan anorganik. Ini kan pada akhirnya value dari sampah yang tadinya masih bisa di recycle atau di upcycle akhirnya drop banget. Jadi memang akan sulit sekali untuk mengelolanya, terus untuk pemilahan dan pembersihannya juga akan memakan dana yang sangat banyak, waktu yang banyak, dan sangat tidak efektif sih. Jadi memang pemilahan itu seharusnya memang dari lingkup terkecil dari rumah tangga itu sendiri, begitu ya. Kalau dari Mbak Amalia melihatnya. Nah, ini kalau kita berbicara soal aturan, sebenarnya kan tadi Mbak Nila juga sudah mengatakan aturannya sebenarnya sudah jelas ya, Mbak Nila ya. Nah, ini Permen KLHK nomor 75 tahun 2019 ini temuan plastik kemasan kecil dan keharusan upsizing. Ini sudahkah dilakukan dan bagaimana kemudian pelaksanaannya hingga saat ini kalau menurut Anda? Untuk pelaksanaannya sendiri kan masih banyak produsen-produsen yang masih kurang ya. Buktinya aja kita masih temukan aja kemasan-kemasan itu di tempat sampah, dan kita pun belanja pasti kelihatan ya, masih kemasan beberapa masih emang ukurannya kecil. Jadi memang kemasan saset itu ya. Kemasan saset. Jadi memang sangat penting juga buat produsen memulai nih bergerak gimana caranya untuk mengurangi sampah. Mungkin dari upsizing-nya atau redesign-nya supaya dia bisa meminimalisir sedikit mungkin sampah dari kemasan produknya tanpa mengurangi kualitas dari produknya itu sendiri. Kalau Mbak Nila melihatnya bagaimana soal Permen KLHK ini, kan sebenarnya sudah aturannya memang sudah jelas begitu ya. Masih belum optimalkah kemudian itu dilakukan? Ya belum ya Mbak, sangat-sangat belum optimal ya. Karena satu sisi begini ya, upsizing.
artinya kan mengurangi kemasan-kemasan kecil. Nah, padahal kemasan kecil ini buat mereka atau teman-teman yang ekonomi ke bawah, itu sangat sensitif ya. Harga itu sangat sensitif gitu loh. Jadi kalau mereka punya uang, mereka bisa keramas misalnya ya, dengan membeli sampo secara murah, 1.000, 2.000 gitu ya. Tetapi kemudian menimbulkan masalah karena kemasannya jadi menumpuk dan sulit untuk didaur ulang. Jadi satu, itu kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup ya, mereka sudah, kami salut sih, sudah membuat TPS, merencanakan membuat TPS 3R. Jadi TPS nggak sekedar tempat buang sampah, tapi juga di situ ada kegiatan composting, kemudian daur ulang untuk yang plastik-plastik juga ada. Itu penting sih, karena kalau dari masyarakat sendiri kita tidak bisa mengharapkan lebih ya. Misalnya disuruh recycle daur ulang sisa-sisa makanan. Nggak ngejar gitu loh Mbak. Dari produksi dari dapur dengan komposternya itu nggak ngejar gitu. Jadi tetap dibutuhkan TPS 3R. Dari situ terbantu karena pasti banyak lah yang tidak mampu diolah oleh masyarakat. Gitu. Dan kemudian gimana cara mengantisipasinya ya? Satu hal begini, kalau misalnya saset ini mau dihilangkan, berarti dari pihak produsen boleh nggak kalau misalnya mereka tuh lebih banyak menjual produk-produk dalam bentuk curah, gitu ya. Walaupun memang ada beberapa ya sekarang ya sudah ada beberapa yang dilakukan, tapi belum optimal ya, karena masih sedikit sekali dan baru di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta. Ya, dan itu harganya nggak bersaing ya. Iya betul. Kalau seandainya nih ya, mimpi saya nih ya, ada vending machine di itu mimpi saya juga sebenarnya. Gitu ya. Oh gitu ya, di retail, jadi orang bawa botol apapun ke situ, membeli sampo, membeli deterjen, pembersih, pel gitu kan, pembersih lantai, deterjen dan sebagainya ke situ kan, itu menarik dan saya rasa sih progresnya akan lebih cepat ya. Tapi ini bisa dilakukan oleh produsen sebenarnya, atau ya, harus bisa. Ada goodwill dulu? Oh iya tentu, jadi ada niat dulu sih, dan pemerintah juga harus dukung itu, ya kan. Jadi produsen tidak hanya menjual, menghasilkan, mendistribusikan, tapi juga harus memikirkan gimana nih cara baliknya nih kemasan-kemasan ini, ya kan? Nah, caranya seperti itu. Kalau memang nggak mau pusing dengan kemasan, ya jual curah lah. Jual curah itu lah yang kemudian menjadi mimpi kita juga begitu, harapan kita supaya bisa dipermudah begitulah konsumen, supaya kita bisa dari ibu-ibu nih dari rumah udah bawa botol-botolan, jadi nggak usah pas nyampe rumah gunting sudah gitu ada sampah lagi. Itulah yang kemudian kemasan refill itu sebenarnya nggak solutif juga sih ya kan, tetap ada sisanya dan susah Terakhir apa yang ingin disampaikan supaya kita bisa dari lingkup terkecil keluarga punya awareness yang benar-benar ya ini harus dari lingkup terkecil, dari keluarga, dari rumah tangga untuk memilah sampah ini? Ya, untuk pemilahan ini tentu ya harus dari sumber gimana pun caranya. Jangan sampai ke TPA udah dalam bentuk kantong ministry sehingga nggak bisa lagi diapa-apain. Tapi untuk itu juga tentu dari rumah tangga kan akan disampaikan juga ke bank sampah mungkin atau kemana. Nah dari pengelola ini juga harus ada yang mengangkut, sehingga dari produsen juga memang harus banget dari produsen memulai bagaimana caranya memikirkan mengambil kembali sampah-sampah kemasannya ini sehingga bisa menjadi bahan baku mungkin dalam rantai sirkular ekonomi, sehingga tidak menjadi masalah lagi di TPA dan TPS, sehingga apa yang masuk ke TPA ini ya cukuplah sampah-sampahnya udah nggak ada value-nya lagi gitu sih. Jadi ya kalau memang masuk ke TPA benar-benar sampah yang memang benar tidak ada value-nya lagi begitu, itu yang kita harapkan, dan memang harus dari lingkup terkecil dulu, awareness-nya dari keluarga begitu ya. Terakhir Mbak, ajakan seperti apa sih untuk kita semua supaya bisa lebih sadar, dan juga untuk produsen juga harus ada solusinya supaya kita juga kalau misalnya produsennya sudah memang punya solusi ya kita pasti akan ikut gitu loh. Silakan Mbak. Kalau dari saya sih mengajak semua stakeholder ya, baik dari pemerintah, produsen, masyarakat, yuk kita ngebut yuk gitu ya. Ngebut gitu. Artinya jadikan ini sebuah
gerakan massa ya. Jadi bersama-sama, nggak lagi sporadis, masing-masing kerja sendiri-sendiri ya kan. Jadi ya berharap pemerintah bisa mengatur itu, membuat sistem di mana semua orang bisa bekerja sama bareng, satset gitu loh. Jadi tercapai ya itu target nomor 75 tadi ya, Permen nomor 75 itu tercapai. Oke, ini kita harus ngebut juga harus satset juga ya supaya jangan sampai kemudian laut kita tercemar begitu ya, dan ini kita lakukan ya untuk anak cucu kita, keturunan kita, jangan sampai kemudian mereka kena dampaknya yang dari beberapa ribu tahun yang lalu. Terima kasih Mbak Amalia dan juga Mbak Nila telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Semoga berguna.